Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan atau filling slot ya, karena kemarin sepertinya muncul di cat BKN simulasi tahun ini ya, ada 1 sampai 2 soal. Nah, untuk soal nomor 1, Tono mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda. Nah, teman, ini merupakan konsep pencacahan ya. Jika Tono ini punya baju putih ya, kemudian coklat dan batik ya, maka Tono punya 3 cara dalam dia memakai baju. Sementara dia juga punya 2 buah celana warna hitam dan putih. Maka jika 2 celana ini dipasangkan dengan baju putih, maka akan ada ini celana hitam dan celana putih ya. Kemudian untuk pasangan dari baju coklat ini juga sama, ada celana hitam dan celana putih. Yang batik juga sama ya, celana hitam, celana putih. Sehingga ada berapa cara Tono memakai kombinasi atau memakai pasangan baju yang berbeda, maka akan ada PH ya, kemudian ada PP, ada CH, ada CP, ada BH, dan BP. Jadi ada 6 cara ya, ada 6 cara bagaimana Tono bisa memakai pasangan yang berbeda. Saya aja nih, apakah ada yang sama ya PH? Tidak ada yang sama. Ini merupakan bagaimana Tono memakai pasangan baju yang berbeda. Ada 6 cara. Ini merupakan kaidah pencacahan. Nah, masalahnya kalau aspeknya atau variabelnya banyak, apakah kita dengan telaten memakai cara tadi ya kan? Kan enggak ya kan? Nah, wasting time sekali ya kalau pakai cara yang tadi. Maka kita bisa pakai yang namanya filling slot ya. Nah, filling slot merupakan bagaimana kita mengisi kotak-kotak ini sehingga menghasilkan sesuai persyaratan pada soal. Kita ambil aja Salma mempunyai 5 baju. Ini baju ya. Sehingga dia akan punya 5 cara ya dalam memakai baju. Kemudian ini celana ya. Karena dia punya 3 celana, maka dia akan punya 3 cara dalam memakai celana. Kemudian ada sepatu ya, sepatu, maka dia akan punya 2 cara dalam memakai sepatu dan ada 4 cara dalam memakai topi. Sehingga ini nanti tinggal kita kalikan saja ya, kalikan saja bagaimana cara-cara sama memakai kombinasi dari baju, celana, sepatu, dan topi. Maka jika kita kalikan, ini akan menghasilkan berapa? 15 kali 2, 30 kali 4, 120 cara. Jadi ada 120 cara sama memakai pasangan baju, celana, sepatu, dan topi. Ini kalau kita mau gambarkan, kita cacah kayak soal nomor 1 tadi, akan banyak sekali panah-panahnya ya. Ya, ini akan menghabiskan waktu kita. Kalau ini kan tadi mudah ya, 3 sama 2, maka kita tinggal ini dan 3 cara ya. Ini 3 cara, kemudian ini hanya 2 cara ya. Kita kalikan sama dengan 6 cara. Sama aja jika kita pakai filling slot. Kenapa ini 2 cara? Karena hanya ada P dan H ya. Kenapa kok enggak 6 Kak? Ini kan ada 6 ya, enggak, karena hanya ada 2 aspek celana yang berbeda, yakni H dan P, maka hanya ada 2 cara jika kita pakai konsep filling slots. Kalau pakai pencacahan ya kita cacahkan semua ya kemungkinannya. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lama, maka kita bisa pakai kaidah filling slots 3 kali 2 sama dengan 6. Karena ada 3 baju dan 2 celana. Kemudian jika ada soal, seorang pengrajin mebel ingin menulis kode nomor kursi buatannya yang terdiri dari 3 angka menggunakan 5 angka tersedia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Angka-angka tersebut tidak boleh ada yang sama ya. Maksudnya gini, tidak boleh ada angka yang sama itu misalkan ya angkanya 4, 4, 1. Nah, ini tidak boleh ya, karena ada angka yang sama. Berapakah banyaknya kursi yang akan diberi kode nomor? Nah, karena ada 5 ya, 5 angka yang disediakan ya. Sementara kode nomornya hanya terdiri dari 3 angka. Maka dalam kotak pertama ini, slot pertama, kita bisa menggunakan 5 cara ya, 5 cara.
Kenapa 5 cara? Karena masih tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi slot kedua ini? Karena sudah ada satu angka ya yang diisikan di kotak pertama, maka ini tinggal 4 gitu ya. Berkurang 1 dari 5 ini. Otomatis kotak ketiga karena sudah dipakai 2 angka, maka tinggal 3 gitu ya. Sehingga kita kalikan 5 kali 4 kali 3. Ini sama dengan 60 ya, 60. Jadi ini cara filling slots ya, mempermudah kita sebenarnya ya. Teman-teman, sebenarnya untuk kaidah pencacahan itu sangat berkaitan dengan kombinasi maupun permutasi ya. Di soal ini sebenarnya sudah saya bahas, ada video saya yang dulu ya, silahkan teman-teman cek di sini, ada linknya. Sebenarnya ini adalah konsep permutasi ya, NPR. Kenapa permutasi? Karena konfigurasi 2, 3, 4 ya, ini berbeda dengan 3, 2, 4. Artinya ini permutasi, dianggap 2 kode yang berbeda. Kalau kombinasi ini dianggap 1 kode yang sama karena terdiri dari angka-angka yang sama. Sehingga jawabannya ya, kalau kita pakai rumus permutasi ya jawabannya sama. 60 ya, 5 faktorial, 5 min 3 faktorial kita bagi ya, hasilnya 60 sama. Teman-teman bisa cek pada video saya sebelumnya ya, ada permutasi, kombinasi, dan peluang. Oke, lanjut. Soal nomor 4, tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan syarat angka tidak boleh berulang. Nah, oke. Syaratnya angka tidak boleh berulang ya, artinya ini maknanya gini ya. Angka 441 ini juga tidak diperbolehkan ya. Samanya dengan angka 233 ini juga tidak diperbolehkan. Artinya harus berbeda semuanya ya angkanya. Sekarang ada syarat bahwa bilangan ganjil ya, ada syaratnya. Kalau tadi tidak ada syaratnya, sekarang saya berikan soal yang ada syaratnya. Maka kalau ada bilangan ganjil ya dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, ini bilangan ganjil hanya boleh diisi oleh 1 ya, kemudian 3 dan 5. Kalau ini satuan ya kan, pada kolom satuan. Sehingga untuk kotak satuan ini hanya ada 3 cara dalam mengisinya ya. Maka ini adalah puluhan ya, ini adalah ratusan. Sehingga karena sudah diambil 1 pada kolom satuan, maka ini adalah tinggal 4 ya, ratusan tinggal 4. Nah, otomatis karena sudah diambil 2 di ratusan dan di satuan, maka ini tinggal berapa? Tinggal 3 ya kan. Nah, sehingga tinggal kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 36 cara ya. Ada 36 angka yang bisa disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan syarat ganjil ya. 36 cara. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Kerjakan dulu yang punya syarat ya. Syaratnya ganjil, maka kerjakan dulu yang belakang satuannya ya. Kemudian sisakan yang sudah tidak ada syaratnya ya. Tinggal kita kerjakan sisanya ini. Next, tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun 1, 2, 3, 4, 5 dengan syarat angka boleh berulang ya. Nah, di sini boleh berulang. Kalau ini tadi ya tidak boleh berulang, sekarang saya berikan yang boleh berulang. Nah, artinya boleh berulang itu kalau kita punya ganjil ya 5 berarti 5 ya, 5 3 5 5 berarti boleh ya, ini boleh. Tambahnya dengan 3 3 1 3 ini juga boleh ya. Boleh ada yang berulang. Maka dengan cara yang sama tadi, kalau ini ganjil maka ini kan berakhiran 1, 3 dan 5. Maka ada 3 cara di sini. Ini di kolom untuk satuan ya, maka ada 3 cara. Kemudian untuk kolom ratusan ya, karena boleh berulang ya, maka ini masih bisa kita include-kan ya. Maka karena ada 5 angka yang diberikan, maka kita bisa isi dengan 5. Kemudian di kolom puluhan karena syaratnya boleh berulang, maka juga bisa isi dengan 5 gitu kan. Sehingga kita kalikan 5 kali 5 kali 3 sama dengan 75 cara. 75 angka ya untuk caranya. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika boleh berulang, jumlah caranya akan lebih banyak ya. Ini 75 cara, sementara yang nggak boleh berulang hanya 36 cara. Logis ya, karena kalau yang tidak boleh berulang maka akan berkurang
syaratnya di sini tinggal 4, kemudian tinggal 3. Kemudian jika yang boleh berulang maka tidak akan ada syarat yang dikurangi lagi ya kan. Ini 100-nya ya 5 karena ada 5 angka, boleh berulang juga 5 angka. Yang hanya ada syaratnya adalah yang kotak terakhir ini karena hanya bilangan ganjil, hanya 1, 3, dan 5. 2 dan 4 itu genap, nggak boleh. Nah, ini soal dari cat BKN ya, nomor 6. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah. Oke, sekarang ada beberapa syarat ya. Bilangan genap ya. Berarti dari konfigurasi angka yang diberikan ini ya, genapnya hanya bisa berakhiran 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 cara yang bisa kita isikan pada kotak terakhir ya. Sekarang 4 angka yang berlainan artinya tidak boleh berulang loh ya, berulang ya. Sehingga karena nggak boleh berulang, kita sudah mengambil 1 angka di kotak terakhir. Karena ini ada 6, maka ini kita bisa isi dengan 5. Sehingga kotak selanjutnya karena sudah kita ambil 2, maka kita isi dengan 4. Dengan cara yang sama, karena kita sudah ambil 3, maka ini sisanya kita tinggal ada 3 cara dalam pengisian kotak ketiga. Sehingga tinggal kita kalikan semua ya. Ini 5 kali 4 kali 3 kali 3. Ini berapa ini? 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 3, 180 cara. Ada 180 cara atau 180 angka yang bisa dibentuk berdasarkan syarat-syarat pada soal. Jadi ini ya teman-teman, cara pengerjaan soal yang muncul pada cat BKN. Tidak rumit kalau di tes CPNS ya. Tinggal kita paham konsep dasarnya saja. Ini pengisian menggunakan metode filling slots. Sehingga untuk jawaban dari cat BKN ini adalah 180 buah yang B. Oke, next soal nomor 7. Dari angka 2456 halaman 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah. Oke, berarti nilainya kurang dari 500, kita hanya bisa menggunakan 2 dan 4 ya. Nah, 2 dan 4 di sini. Sehingga hanya 2 cara. 2 cara pengisian kotak pertama. Kemudian dibentuk bilangan ganjil ya, syarat lagi ya. Kemudian berarti kita ambilkan di sini ganjil berarti hanya boleh diisi oleh 5 ya, kemudian 9. Maka hanya terbentuk 2 cara untuk kotak ketiga. Oke, berarti kita sudah mengambil 2 ya, 2 angka. Sehingga ketika ini ada 6 angka, kita ambil 2, maka tinggal 4 untuk yang tengah. Sehingga kita kalikan 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16 cara. Jadi ada 16 cara dalam membentuk bilangan yang nilainya kurang dari 500 ya. Jadi ada 16 cara yang ini. Sebenarnya tidak rumit ya. Tinggal kita bagaimana memasukkan sebuah syarat-syarat ke dalam filling slots ini ya. Oke, itu teman-teman soal model dasar ya dari filling slots. Nanti akan saya bahas juga untuk soal model HUTS filling slots. Silahkan ditunggu. Semoga teman-teman ini bermanfaat ya untuk filling slot. Ada yang request kemarin, bisa komentar materi apa yang ingin dibahas. Jangan lupa subscribe dan like ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.